inilah jantungnya tower. Ini si keringnya teman-teman. Jadi kalau saya turunin ke bawah, modar ini teman-teman. Nggak ada sinyal, satu pulau. Ya, inilah dia teman-teman, tower yang ada di lokasi Pulau Sapuka. Jadi buat teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar mengenai komunikasi untuk pedalaman dan tower untuk daerah terluar, jadi inilah bentuknya teman-teman. Ini towernya teman-teman ya. Spek towernya sendiri itu dia 32 meter teman-teman. Nah itu yang di atas yang kayak jarum 2 itu, nah, itu pemancarnya itu. Namanya pemancarnya itu antena yang memiliki tipe Omni teman-teman. Yang prosedur atau spek pancarnya itu dia melingkar. Melingkar 360 derajat. Nah, di sini ada parabola yang lamanya teman-teman. Parabola 1,2 meter berjenis Kuben yang sudah tidak terpakai. Nah, jadi yang sekarang dipakai itu untuk backbone atau yang menyambungkan koneksi dari pulau ke server Jakarta, yang itu teman-teman. Nah ini yang sekarang masih aktif. Ukuran antenanya kira-kira 0,9 meter teman-teman. Jadi dalam satu tower ini terdapat beberapa perangkat sebagai sarana pendukung untuk jaringan komunikasi yang ada di tower ini teman-teman. Selain parabola, di sini ada solar panel tenaga surya, ada baterainya teman-teman. Nah, ini baterainya teman-teman ya. Nanti kita akan masuk ke dalam, kita akan lihat satu-satu. Lalu yang di atasnya itu, yang menggantung itu, ini adalah BTS-nya teman-teman. BTS atau radionya teman-teman. Radio untuk pemancar sinyalnya. Kemudian yang di sebelah kanan sana teman-teman. Nah, sebelah kanan yang ini source powernya teman-teman. Atau kita biasa sebut itu rectifier, rak api. Dan yang terakhir, rak kecil yang ada di pojok kiri ini, itu adalah penempatan untuk indoornya si VSAT ini teman-teman. Jadi modemnya si VSAT ada di dalam rak kecil ini teman-teman. Nah, oke, sekarang kita masuk ke dalam teman-teman ya. Kita akan cek. Jadi VSAT yang mau kita pasang ini peruntukannya itu akan dipakai untuk upgrade sinyal dari 2G ke 4G providernya Telkomsel teman-teman. Nah itu ada bapak penjaga set Pak Amir teman-teman yang menemani saya tiap hari. Letak towernya ada di tengah-tengah kebun pisang Mojo. Oke, pertama-tama kita akan cek untuk perangkat BTS-nya. Ngecornya nanti dulu Pak ya. Ngecornya nanti dulu. Nah, ini perangkat BTS-nya, pemancar radionya dari JTE. Ini sudah support ke 4G teman-teman. Sudah support ke 4G. Jadi setelah diinstal VSAT-nya itu dia langsung
bisa di remote dari Jakarta, langsung di upgrade by software dari monitoring Jakarta, dialihkan jaringannya ke 4G. Ini screennya teman-teman. Ini kalau saya turunin ke bawah, modar ini teman-teman, nggak ada sinyal, satu pulau. Oke, yang kedua kita akan lihat VSAT-nya teman-teman. Ini VSAT-nya dari Newtek. Audionya lucu ya, kayak apa ya, kayak botol oli teman-teman. Ini yang sudah aktif. Oke, kita cek saja langsung indoornya si VSAT. Nah, ini ada modemnya teman-teman. Inilah jantungnya tower. Wow. Jantungnya tower. Oke, modemnya berjalan dengan normal. Ini DC to AC. Apa disebutnya? Converter kah? Atau inverter mungkin ya. Nah, fan-nya itu untuk mendinginkan si modem. Modemnya ini dari Newtek juga tipenya. Tipe modemnya berapa ini? MDM 2210. Nah, teman. Jadi ini jantungnya. Jantungnya tower. Sekarang kita ke sini teman-teman. Berikutnya kita akan cek baterainya teman-teman. Ini rak baterainya. Bukanya gimana ya? Biasa dipencet ini. Bukanya gimana Pak? Langsung aja. Keras ya. Nah, di sini ada baterainya teman-teman sebagai ini baterainya sudah jebol. Ini jebol teman-teman baterainya. Jadi di sini ada keterangannya baris 1 rusak 1, baris 2 rusak 2 dan 3, baris 3 rusak 5 dan 6, baris 4 rusak 1 dan 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baterai sudah jebol. Untuk spek baterainya, ini satu baterai ini dia tegangannya 2 volt, tapi ampernya yang besar, ampernya sampai 500 ampere dia. Nah, jadi rangkaiannya itu di paralel mengeluarkan power 52 volt teman-teman. Nah, power tegangan 52 volt DC. Hati-hati Pak, di sini ada ularnya Pak. Lubang ular nih Pak. Iya. Iya. Tutup lagi ya Pak. Nah, kemudian dari baterai itu dia lari ke sini teman-teman. Nah, ini dia indikator baterainya. Peak powernya 0,4 kW. Nah, kan teman-teman bisa lihat ini ada gambar baterai.
Oke, powernya baterainya 53,5 volt. Lalu di atasnya sini ada NMS Outback, teman-teman. Iya Pak. NMS Outback ini berfungsi sebagai perangkat penghubung power dengan sistem di Jakarta, teman-teman. Jadi melalui NMS Outback ini bisa dimonitoring dari Jakarta, teman-teman, untuk rangkaian power yang ada di sini. Jadi di sana bisa kelihatan powernya mati apa enggak. Nah, namanya Network Monitoring System, teman-teman, NMS kalau disingkat. Nah, dari NMS kita menuju ke sini, teman-teman. Nah, ini adalah otaknya tower, teman-teman. Ini otaknya. Kenapa saya bilang otak? Karena di Outback Power ini supply power akan diatur, teman-teman, akan dibagikan ke perangkat-perangkat yang lain. Jadi ini adalah pembagi powernya, teman-teman, dari tenaga surya. Di sini teman-teman bisa lihat yang. Oh ya Pak, siap. Semua supply power yang ada ini diatur oleh si Outback ini, teman-teman. Dia mengatur tegangan, mengatur ampere, dan mengatur wattnya. Kemudian di sini ada inverter. Inverter ini nantinya dia yang masuk dari baterai, teman-teman, ke sini. Tapi kayaknya ini inverternya juga informasi dari warga sudah jebol, teman-teman. Ini kirim ke tenaga suryanya. Nah, ini juga jangan coba-coba teman-teman megang ini begini, putus tangan. Oh no. Yang bahaya itu di tower ini bukan tegangannya, teman-teman, tapi ampernya atau arus listrik. Kunci Inggris saja bisa meleleh, teman-teman. Oke, jadi sekarang saya akan jelaskan ya, teman-teman, ya. Jelaskan wiring atau rangkaian tenaga suryanya. Wiring atau rangkaian tenaga surya sebagai power utama untuk komunikasi tower yang ada di pulau ini. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan, di sini ada 16 solar panel tenaga surya yang dihubungkan ke sini, teman-teman. Dihubungkan ke sini melalui MCB. Di sini ada 16 MCB yang terhubung ke tenaga surya. Di sini ada, kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, teman-teman. Pas 16 tenaga surya yang terhubung ke MCB. Kemudian dia akan diatur melalui si Outback ini, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat itu ada kabelnya, kabel hitam yang kecil-kecil ini. Nah, ini dari tenaga surya, dia akan masuk sini, diatur lagi. Nah, kemudian diatur oleh si Outback ini, teman-teman. Set, dibagi untuk charging baterainya, teman-teman, ke sini. Nah,
dia akan charging baterai. Bisa lihat ini dari solar panel teman-teman ya, setelah dibagi oleh outback. Nah, lihat sini ya, kabelnya agak besar, sama sesuai. Dia akan dirangkai lagi di sini, dirangkai, kemudian dibagi ke baterai untuk suplainya. Sini suplai baterai. Dari baterai nantinya akan dikembalikan lagi ke sini teman-teman, ke rectifier. Dari baterai akan dibagikan lagi ke rectifier. Setelah diolah, kalau dia langsung dari solar panel itu nggak mungkin langsung dibagikan ke perangkat, karena dia arusnya tidak stabil teman-teman. Arusnya tidak stabil, tegangannya juga tidak stabil. Oleh karena itu dia akan dilarikan dulu ke baterai untuk charging. Kemudian dari baterai akan dialokasikan kembali ke rectifier ini. Kemudian dari rectifier akan dikonsumsikan ke perangkat-perangkat, yaitu ke BTS atau radio, kemudian ke PSAT-nya teman-teman. Oke, sekian teman-teman, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kita kali ini teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk pengetahuan teman-temanku semuanya. Jangan lupa dukung channel ini, klik tombol like, tombol subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lainnya, agar teman-teman di luar sana yang belum tahu bisa tahu. Berbagi ilmu itu sangatlah indah teman-teman, memberikan manfaat ya. Terima kasih teman-teman ya.